Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberikan rezeki yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah terus berikan kepada kita, di mana setelah tadi malam Allah wafatkan kita sejenak melalui tidur malam kita. Kemudian menjelang subuh Allah bangunkan kita dengan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita Bapak Ibu yang pagi hari ini mereka untuk bisa bernafas saja harus menggunakan bantuan tabung oksigen. Nah, kita secara gratis Allah berikan dengan leluasa untuk menghirup udara Allah yang segar ini, gratis. Lalu kurang apa lagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah? Maka wajar ketika Allah sindir kita di dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali hamba-hambaku ini yang mau bersyukur. Dan kemudian Allah ingatkan lagi kita di dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikum. Lagi kita dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, walaupun situasi kondisi kehidupan kita hari ini seakan-akan sudah mulai mencekik leher kita. Yang kemudian jadi masalah, BBM naik, kebutuhan sembako naik. Biasa belanja bawa uang 100.000, begitu bawa 100.000 ke gede nggak cukup. Maka Ibu ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kalau kita selalu diingatkan oleh Allah bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bebas, Allah beri kita darah ini. Ya. Ini karena apa? Kita bisa hadir pada pagi subuh ini tidak lain karena dorongan dan kekuatan iman yang masih ada di dalam hati kita. Walaupun yang hadir ini kita lihat Ustaz Peri ini, kelasnya kelas 60 tahun ke atas ini Ustaz Peri. Salah. 60 tahun ke atas. Tapi luar biasa semangatnya. Ada nggak atau yang datang ini kakinya pun senut-senut, nggak bisa lama, nggak apa-apa Bu, selonjorkan aja Pak. Iya, jangan Bapak Ibu, kan? Awak pun udah begitu, nggak bisa lama-lama bersilah. Nggak apa-apa.
Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita bangun tidur itu adalah sebagai perwujudan apa? Ungkapan kesyukuran kita kepada Allah, Pak. Jangan lupa. Enggak dibangun-bangunkan Allah dia lagi. Tadi malam kita berdoa, bismika Allahumma ahya, bismikamu. Dengan namamu Allah aku mati, dan dengan namamu Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Maka pada hakikatnya seseorang pada malam hari ketika dia tidur, itu hakikatnya Allah matikan kita sejenak. Ada orang yang tidur itu ingat apa-apa? Enggak ada. Maka bangun tidur kita kembali bersyukur. Bismika alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah ahyana, menghidupkan, ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setelah Allah matikan kita, alhamdulillah Allah bangunkan kita bisa hadir sholat berjamaah subuh di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terasa kerinduan yang mendalam dari umatnya. Walaupun kita tidak pernah bersua, tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu besar harapan kita kelak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelak kita dipertemukan Allah di surganya nanti bersama dengan kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita, tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan istighfar. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah ketiga ayat 133, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu mencari ampunan Allah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, Allah awali kalimat ayat Allah ini dengan huruf waw. Coba perhatikan nanti dalam bahasa Arab, setiap perintah dalam Al-Quran yang Allah awali dengan huruf waw, itu artinya perintah tersebut tidak boleh ditunda-tunda. Bersegeralah kamu, artinya cepat-cepat, jangan ditunda. Kenapa belum sholat bu? Entarlah. Kenapa belum sholat pak? Entarlah, belum datang hidayah. Hidayah atau petunjuk Allah tidak akan pernah datang kepada seseorang kalau dia hanya sekedar menunggu. Ditunggu sampai kapanpun hidayah itu tidak akan pernah datang ke rumah. Tapi hidayah itu harus kita cari, hidayah itu harus kita raih, harus kita kejar untuk mendapatkan hidayah. Bukan hidayah yang datang, tapi nur hidayah nanti yang datang. Begitulah perintah Allah ini dalam surah Al-Imran ayat 133.
Allah suruh kita bersegera meraih ampunan Allah. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bayangin Bu, Bapak. Jadi ampunan yang Allah siapkan untuk kita dibanding dengan kesalahan dan dosa yang kita kerjakan jauh. Jadi kenapa kita malas untuk bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Memohon ampun kepada Allah itu yang pertama ketika kita salah melakukan perbuatan dosa, sadar kita itu salah, maka cepat-cepat hal yang pertama kita lakukan adalah istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kenapa pentingnya ini istighfar, mohon ampun kepada Allah? Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar. Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dalam sehari beristighfar tidak kurang dari 100. Bayangkan, awak Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan. Jadi apa kita yang bukan-bukan? Udah ada jaminan surga? Belum. Berapa kali istighfar sehari semalam? 3 kali 5 berapa itu? Berapa Pak? 15. Kapan tuh habis sholat? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subuh habis, terjuhur, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah. Gimana kita mau dapatkan jaminan surga? Gimana dosa-dosa kita mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Ya. Di hadis yang lain, riwayat yang lain mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar itu dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Makanya pernah ditanya oleh Aisyah, dan salat malam Rasulullah itu dilihat oleh Aisyah sampai kakinya itu pecah-pecah, bengkak-bengkak kaki Rasulullah. Salat malamnya, salat tahajudnya. Maka ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukankah engkau ini orang yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang? Kenapa engkau masih beribadah siang malam? Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, dengan cara apa lagi aku akan bersyukur kepada Allah? Nah kita kan coba, kalau kita udah, kamu udah dijamin surga, alhamdulillah, udah ibadahnya biasa-biasa saja. Nggak begitu Rasulullah SAW. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita contoh dalam kehidupan kita ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap kesempatan hendaknya kita, bahkan ibu-ibu kalau masak pun, ya, istighfar ini ternyata bisa mengabulkan segala permintaan kita. Mungkin bapak ibu pernah mendengar tentang kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Entah kenapa padahal dia tidak pernah ada tujuan, tiba-tiba Allah gerakkan kaki Imam Ahmad bin Hanbal ini untuk pergi ke suatu desa. Entah apa yang membuat dia itu datang ke desa tersebut.
Sampailah dia di suatu desa karena dia musafir dan dia tidak punya tujuan apa, dia singgah di masjid karena sudah larut malam, dia berniat untuk tidur menginap di masjid, tapi datang penjaga masjid tidak dikasih, dikunci masjidnya. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal ini diajak oleh seseorang untuk tinggal di rumahnya. Disuruhlah dia istirahat di situ sampai subuh hari. Dalam istirahat malamnya itu seakan-akan ya, sambil antara tidur dan enggak, Imam Ahmad bin Hanbal ini mendengarkan orang tersebut memasak. Di situ diceritakan dia sedang apa? Seorang penjual roti. Sambil dia mengadoni roti itu, adonan roti itu, dia senantiasa beristighfar. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah. Ditanya oleh Imam Ahmad, apa yang Anda lakukan? Iya, inilah kebiasaan. Lalu dengan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda dapatkan? Kata laki-laki pembuat roti tadi itu, tidak ada selama yang aku lakukan, tidak ada di antara doaku ini yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, yang belum diijabah, dijawab oleh Allah, belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Aku dari dulu kepingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, kata Imam Ahmad, hari ini doamu sudah dikabulkan oleh Allah. Orang yang kamu cari itu ada di depanmu. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal itu. Ibu bapak jamaah rahimahullah, tidak menutup kemungkinan apa yang kita lakukan. Kebiasaan istighfar barangkali di antara bapak ibu selama ini sudah melakukannya terus menerus kita lakukan, akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala segala keinginan kita. Ini. Insyaallah Insyaallah,